Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salatan wa salaman Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sabahul khair. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Alhamdulillah ana bi khair wal afiyah. Fa insyaallah kullukum bisihhah wal afiyah. طيب والآن هذا يعني لقاؤنا السابع أليس كذلك؟ حسنا فلذلك في هذا اليوم سنتعلم وسنبحث إن شاء الله يعني الامتحان. Sebelumnya kita sudah melaksanakan ulangan adik-adik. Jadi ada beberapa poin yang ingin Ustazah sampaikan, mereview kembali materi yang kira-kira supaya adik-adik lebih paham lagi insya Allah. Ustazah ingin menyampaikan bagi adik-adik kemarin ya yang ketika ulangan tidak mengetahui mufrodatnya atau adik-adik belum menuliskan mufrodatnya, silahkan adik-adik bisa tulis kembali. Jika tidak tahu atau tidak punya bukunya, nanti adik-adik bisa minta ke Ustazah, bisa WA ke Ustazah untuk meminta materi atau meminta buku sovelnya bahasa Arab kelas 7 ya, supaya adik-adik belajarnya lebih maksimal, lebih fokus lagi seperti itu. Kemudian jika ada materi atau pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan adik-adik bisa WA Ustazah atau bisa menuliskan di kolom komentar ya. Jadi jangan pernah malu. Jika belum tahu, sampaikan belum tahu. Jika belum paham, silahkan adik-adik sampaikan belum paham. Hayya nabda liqa'ana hadzal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kita akan belajar adawatul istifham, kata tanya dalam bahasa Arab, yaitu madza, man, dan liman. Jadi untuk kata tanya madza itu bisa diartikan apa? Madza fil hammam, madza fil hakibah, atau madza fil bait. Atau mungkin kita ingin bertanya madza fil fasl, atau madza fil idarah. Nah, atau mada fil madrasah, seperti itu. Kemudian man amamal madrasah, amamal madrasati mudarris. Kenapa di situ mudarris? Karena man itu biasa digunakan untuk menanyakan siapa, tetapi orang. Man fil maktabah, fil maktabati muwaddaf. Jadi di dalam perpustakaan itu ada apa? Ada siapa? Ada pegawai. Kemudian ketika Ustazah menjawab man amamal madrasah, amamal madrasah kurrasah, sahihah atau khati'ah? Benar atau salah? Salah. Karena apa? Karena man digunakan untuk menanyakan siapa, atau kita dalam kurungan berakal ya, seperti itu ya. Untuk bisa pegawai atau mudarrisah atau talib. Man fil fasli talib, atau fil fasli mudarris, atau fil fasli talibatun, seperti itu. Tilmidatun, seperti itu ya, itu penggunaan man. Kemudian selanjutnya liman dzalikal bait, liman hadhil ghurfah. Jadi liman itu diartikan milik siapa? Liman dzalikal bait, milik siapa rumah itu? Milik siapa kamar ini? Seperti itu. Jadi diartikan liman, milik siapa? Seperti contoh ketika kita bertanya di dalam kelas, liman hadzal qalam, liman hadzal kitab, liman hadhil kurrasah, seperti itu. Punya bolpen ini punya siapa? Atau milik siapa bolpen ini? Milik siapa buku tulis ini? Seperti itu. Kita belajar untuk menggunakan di dalam kelas. Liman hadzal qalam, liman hadhil kurrasah, liman hadhil haqibah, milik siapa tas ini, milik siapa buku tulis ini. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kita bisa mengamalkan atau mempraktekkan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Silahkan Ustazah menekankan perbedaan man dan madza ya. Jadi tidak boleh terbalik. Kalau man
ketika ada man fil maktabah, nah, kita bisa menjawab fil maktabah muwazzaf au muwazzafatun au mudarrisah. Bukan man fil maktabah, fil maktabati kitab. Nah, itu salah ya. Jadi yang ditanyakan adalah yang berakal, mumtazah. Silahkan perhatikan contoh berikut ini. Hada faslun. Hada faslun. Ini kelas. Hadihi mistoratun. Hadihi mistoratun. Ini penggaris. Mana mubtada'nya? Mumtazah. Hada. Mana khobarnya? Faslun, mumtazah. Jadi kita bisa membedakan ketika adik-adik diminta membuat contoh mubtada khobar, kita bisa membuatnya yang sederhana. Hada faslun, hadihi mistoratun. Dengan syarat silahkan sesuaikan muannas dan mudzakarnya. Jadi kalau adik-adik membuat contohnya hadihi faslun, sahihah al khati'ah, khati'ah. Jadi harus disesuaikan muannas dan mudzakarnya. Hada faslun, hadihi mistoratun, mumtazah. Perhatikan at-tadrib di bawah ini. Silahkan dilihat misal contohnya. As-sabunu fil hammami. Kira-kira dari kalimat as-sabunu fil hammami mana mubtada'nya? Mumtazah. Mubtada'nya adalah as-sabunu. Kemudian khabarnya mana? Mumtazah fil hammami. As-sabunu fil hammami. Kemudian jika kalimatnya menjadi fil hammami sabunun. Fil hammami jadi apa? Menjadi kalimat apa? Bentuk kalimat apa? Thayyib, hasanan, menjadi khobar muqaddam. Yang kita tahu bahwa mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat dan khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada. Kemudian Ustazah, kenapa kok ada sebutan khobar muqaddam? Kenapa? Karena khobarnya terletak di awal kalimat, makanya disebut dengan khobar muqaddam, khobar yang terletak di awal kalimat. Seperti contoh awalnya dari kata al-ma'u, silahkan lihat nomor 1, al-ma'u fil hammami. Mubtada'nya yang mana? Mumtazah, al-ma'u. Kemudian khobarnya fil hammami, mumtazah. Kemudian jika kita ingin menjadi khobar muqaddam atau khobar yang terletak di awal kalimat, maka menjadi apa? Fil hammami ma'un, mumtazah. Kemudian kita lihat nomor 2. Al-hatifu fi ghurfatil maktabi. Mubtada'nya yang mana? Mumtazah, al-hatifu. Kemudian khobarnya fi ghurfatil maktabi, mumtazah. Kemudian jika kita ingin mengubah menjadi khobar muqaddam, mubtada muakhar, khobar yang terletak di depan dan mubtada yang terletak di belakang menjadi gimana? Fi ghurfatil maktabi hatifun. Nah, alif lamnya dihilangkan ya adik-adik. Jadi fi ghurfatil maktabi hatifun. Seperti itu. Contoh lagi nomor 3. Asy-syajaratu fil hadiqah. Pohon di mana? Di fil hadiqah. Mumtazah. Mana mubtada'nya? Asy-syajarah. Khabarnya fil hadiqah, mumtazah. Kemudian ketika ustazah bilang fil hadiqah syajaratun, fil hadiqah jadi apa? Mumtazah. Fil hadiqah jadi khobar muqaddam. Syajaratun menjadi mubtada muakhar, yaitu mubtada yang terletak setelah
khabar, mumtazah. Selanjutnya kita akan latihan lagi dha'i al-as'ilah. Jadi kita diminta untuk meletakkan pertanyaan aina, madza, man, liman, menggunakan itu ya, seperti contoh nomor 1, liman hadas sirwal. Hadas sirwal li Rafiq. Jadi milik siapa celana ini? Celana ini milik Rafiq. Jadi kita berlatih untuk membuat kata tanya atau pertanyaan untuk jawaban yang sudah tersedia. Nomor 2, kira-kira jawabannya apa? Pertanyaannya apa? Di situ sudah ada jawaban. At-tilvizyuna fi ghurfatil julus. Televisi di ruang apa? Ruang tamu, mumtazah. Kira-kira pertanyaannya seperti apa? Aina television. Jadi di mana televisi? Itu pertanyaannya seperti itu. Jadi jawabannya at-tilvizyuna fi ghurfatil julus, mumtazah. As-salith. Nah, titik-titik jawabannya fi ghurfatil maktabi tilfun. Di ruang apa ada telepon? Di ruang kerja, mumtazah. Kira-kira pertanyaannya apa, Nana? Madza, mumtazah. Madza fi ghurfatil maktabi? Apa yang ada di ruang kerja? Fi ghurfatil maktabi tilfun, mumtazah. Satu lagi, silahkan dilihat nomor 4. Ar-rabi'. Nuqtah. Jawabannya adalah al-ijabah. Hadhil wisadah li Rifqi. Hadhil wisadah li Rifqi. Jadi bantal ini punyanya siapa? Milik Rifqi. Kira-kira pertanyaannya apa, Nana? Liman hadhil wisadah, mumtazah. Milik siapa bantal ini? Mumtazah. Silahkan untuk nomor 5 sampai nomor 9. Silahkan adik-adik kerjakan di buku tulis ya. Itu sebagai tugas pertama. Untuk tugas keduanya insya Allah nanti akan Ustadzah tuliskan di kolom deskripsi. Alhamdulillah untuk materi kali ini kita cukupkan sekian. Ustadzah ucapkan jazakunallahu khairan. Terima kasih adik-adik yang sudah belajar. Terima kasih adik-adik yang sudah memperhatikan. Terima kasih adik-adik yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan belajar di rumah dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu dan kebaikan di sisi Allah. Jazakumullahu khairan, syukran ala husni ihtimamikum wal afwa minkum. Ustadzah minta tolong ingatkan teman-teman yang lain untuk tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.